Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mas Fumi dan Ahmad ini Channel. Siang hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang hal-hal yang terkait dengan menyangkut masalah karakter bangsa. Ini suatu topik yang menarik. Kita berharap sekali teman-teman seluruh Indonesia, Mas Fumi dan juga rekan-rekan yang lain, diaspora di seluruh dunia menyaksikan acara kita ini. Mudah-mudahan ini apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita bermanfaat untuk kita semuanya. Kasusnya adalah tentang pembunuhan seorang junior yang baru masuk sekolah tinggi ilmu pelayaran di Jakarta. Dihukum atau mungkin disiksa atau gimana kemudian meninggal. Hanya kesalahan sepele. Nah, soal pembunuhan ini di lembaga pendidikan manapun pernah terjadi. Di pondok pesantren modern Gontor misalnya, itu juga pernah terjadi belum lama, dan mungkin di tempat-tempat yang lain, tapi bukan soal lembaga pendidikannya atau apanya, siapa yang menjadi korban yang kita akan bahas kait dengan sistem pendidikan atau apa. Nah, untuk bahas ini di depan saya ada Pak Prof. Wazri Afifi yang kebetulan juga keluaran atau alumni dari United States di Amerika. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sebelah Pak Wazri ada Pak Almizan Ulfa, juga tamatan dari Amerika Serikat. Nah, untuk membahas ini saya awali dengan Pak Wazri dulu. Pak Wazri, kira-kira apa sih apapun motifnya, kesalahan sepele atau kesalahan besar kok terjadi tega-teganya sampai pembunuhan? Itu sistem pendidikan kita salah atau gimana? Oh ya Pak, ini kita teringat dengan perkataan mahasiswa. Mahasiswa. Berarti siswanya sudah maha Pak. Berarti tidak ada lagi kesalahan yang bisa merusak nama bangsa ini. Artinya kalau merusak dirinya saja tidak boleh, apalagi merusak masyarakat atau bangsanya. Nah, sekarang kita kaji-kaji dulu. Kenapa bangsa kita ini telah terlalu jauh buruknya peradaban bangsa itu. Seperti tadi Bapak katakan, ada sesuatu perguruan sekolah tinggi yang mahasiswanya sampai hati membunuh juniornya. Ini masalah Pak. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa sampai begitu? Sampai pola pikirnya tidak ada merasa bersalah, merasa ini diharamkan, ini dilarang. Pelakunya maksudnya? Ya, pelakunya. Tidak sampai pola pikirnya begitu. Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Kira-kira itu akan kita bahas. Yang salah sudah jelas Pak. Apa? Dulu, waktu zaman Orde Baru, ada namanya Menteri Daud Yusuf, Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, akan menghentikan pelajaran agama di sekolah-sekolah, diganti dengan budi pekerti. Itu artinya mengurangi atau menghilangkan perasaan berdosa kepada para murid sekolah atau mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Artinya tidak berdosa membunuh contohnya. Berarti kalau sudah perasaan agama di dalam sel-sel otak para pelajar di negeri ini, ini akibatnya. Dia dengan secara mudah membunuh temannya, cara mudah mempermainkan budi pekerti, mengurangi akhlak, semuanya melanggar agama dianggapnya tidak salah. Sekarang pun akan dihapus rencananya pendidikan agama. Ini lagi Pak. Ini adalah mungkin terjadinya pembunuhan mahasiswa ini, itu peringatan dari Allah. Jangan coba-coba bermain-main dengan pelajaran agama. Nah, ini mungkin kita harap begini, yang menteri dan presiden sekarang ini mengerti. Patutnya setelah adanya pembunuhan ini, presiden harus mengeluarkan dekret sebenarnya Pak. Isinya? Dekret darurat pola pikir. Mengubah pola pikir, karakter. Memperbaiki pola pikir atau karakter bangsa. Dia bukan dekret. Ini udah gawat. Artinya kalau ibarat di ngarai ada apa?
Ya. Kita ini, bangsa kita ini udah di pinggir ngarai. Di tepi jurang. Ya, di tepi jurang. Iya, iya. Maka tidak boleh mendiamkan diri lagi, Pak. Tidak boleh misalnya ada di Republik Mimpi, ada demo ke istana, beribu-ribu orang, dia pergi naik sepeda. Itu pola pikir bagaimana yang tidak paham. Itu Republik Mimpi, Pak. Kalau begitulah presiden di Republik Mimpi itu, akibatnya mahasiswa dengan mudah membunuh orang. Saling membunuh. Saling Oke, membunuh. terima kasih Pak Wazri. Ya. Sementara kita coba dengar dari Pak Mizan. Kira-kira gimana Pak? Iya, kita berduka sekali ya. Apalagi yang meninggal itu umurnya baru 19 tahun. Masih muda sekali. Masih baru tamat SMA. Jadi bagi keluarganya itu sangat-sangat menderita sekali itu. Kasihan sekali kita ya. Seperti kalau kita misalkan ya, keluarga kita yang meninggal itu dan meninggalnya dianiaya sekali. Nah, ini seperti Pak Ahmad Heri katakan, ini banyak terjadi di tempat yang lain. Iya. Bahkan di pondok pesantren Gontor pernah terjadi, Iya. di sekolah tinggi ilmu pemerintahan ini pernah terjadi, di mana-mana pernah STPDN. terjadi. Ya, Iya. yang dapat dikerjakan oleh lembaga pendidikan ya, perguruan tinggi itu hanya seperti tadi ya, memperkuat pendidikan agama dan melakukan mitigasi yang lain. Kalau di luar negeri saya ingat itu ya, salah satu syarat untuk diterima di suatu perguruan tinggi itu ada rekomendasi. Rekomendasi dari sekolah terdahulu ya, dari masyarakat bahwa orang ini tidak pernah terlibat kekerasan terdahulu ya, nggak pernah ikut tawuran atau kekerasan-kekerasan yang lain ya. Itu salah satu mitigasi cara mengatasinya. Dan juga itu kalau ada kekerasan-kekerasan yang kecil juga di sekolah itu ya, nggak sampai terjadi pembunuhan ya, misalnya ancamannya langsung dipecat dari sekolah itu. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Iya. Itu bagus. Jadi apa namanya, untuk mencegah hal itu terjadi ada program mitigasinya, misalnya mempersyaratkan rekomendasi supaya istilahnya bukan orang atau anak-anak sembarangan yang mungkin biasa main keras ya, fisik ya di luar, pas masuk ke lembaga pendidikannya harus betul-betul bebas dari yang seperti itu. Gitu. Betul. Kalau Pak Wazri, misalnya ini kalau betul pendidikan agama betul-betul akan dihapus gitu ya di lembaga pendidikan Indonesia, budi pekerti itu memang tidak bicara masalah dosa gitu ya, tidak menyebut masalah konsekuensi dosa. Tapi kan budi pekerti kadang-kadang meminta orang untuk sopan santun kayak gitu-gitu ya, artinya menghormati orang yang lebih tua, hanya seperti itu saja gitu ya. Nah, bagaimana kira kalau misalnya sampai dihapus gimana pelajaran agama? Ya Pak, ini yang bahaya. Sebenarnya orang mau mengurangi pelajaran agama itu. Sebenarnya dia bukan pengabdi yang baik. Sebenarnya pengkhianat bangsa, Pak. Apa sebab? Ibarat sungai. Dia telah merusak hulunya, mata airnya. Kalau mata air sudah dirusak, apapun yang akan terjadi di sungai sampai ke laut, pasti rusak. Maka orang ini berpura-pura untuk menjawab tantangan orang lain, ganti dengan budi pekerti. Apa kurangnya agama? Agama itu mengajarkan budi pekerti, termasuk ya dunia akhirat. Iya termasuk. Kok pandai-pandai dia ganti? Ini Pak, kita bertanya dengan apa maksud dia ini? Sebagai bangsa yang hebat, presiden harus bertanya pada si menteri, apa maksud Puan mengganti agama dengan budi pekerti? Saya pernah ditanya orang, Pak, waktu itu perkara masyarakat, ditanya, menurut Bapak, bagaimana di KTP dihapuskan pelajaran agama? Nah, status agama maksudnya? Ya, nah, kan ada agama. Ya. Hapus katanya. Mana Bapak? Kata saya, mencari malapetaka. Artinya, mencari-cari jalan untuk susah. Alasan? Dia bilang, alasan saya ada. Kalau pelajaran agama di KTP tidak ada. Kalau ada orang Islam yang meninggal di jalan raya.
Karena agamanya tidak ada, maka fardu kifayah bagi orang Islam lain tidak ada. Siapa yang mengurus tuh yang mayat itu? Apakah itu bagus? Nah, baru dia insaf, Pak. Baru dia insaf agama ini. Jangan mentang-mentang agama, partai agama ditakuti. Semua dikatakan agama tak baik. Ini Pak, pola pikir lagi yang salah. Betul, betul. Kalau mahasiswa yang membunuh tadi jadi menteri, bayangkan itu Pak. Yang sekarang, yang kebetulan yang sempat untuk menjadi menteri, mahasiswa kan Pak? Mahasiswa perangainya begitu. Jadi berarti cita-cita pengkhianat dulu berhasil sekarang. Ya kan Pak? Ya, hapuskan apa? Oleh sebab itu, sebelum terlambat, presiden ini buat dekret lah Pak. Kita darurat pola pikir atau karakter gitu ya? Ya, berkarakter, darurat berkarakter. Artinya, karakter, caranya mudah saja Pak. Seperti kata usul Pak Mizan tadi. Semua harus dinilai. Maka jadi menteri pun harus dinilai. Ada rekomendasi gitu ya? Ya, bukan rekomendasi. Nilai perangainya. Oh, nilai perangainya. Dari awal. Dari kecil bagaimana, misalnya dia ketua partai, bagaimana caranya menjadi ketua partai, nilai juga. Kalau caranya curang, berarti otaknya tidak betul. Berarti track recordnya harus ditelusuri betul. Ya. Itu artinya, kita mau memperbaiki bangsa, Pak. Kita tidak boleh main-main lagi. Contohnya, yang bagus, contohnya bagus, yang berhasil memperbaiki bangsa yang hebat, rakyat Gaza. Di kepolisian kan ada catatan kepolisian ya. Artinya itu kan bisa jadi bahan persyaratan betulnya, misalnya masuk ke kampus mana, kuliah ya di mana gitu. Pasti ada SKCK ya, surat keterangan apa tentang itu Pak. Nah, sistem itu pun menurut saya ini betul perlu rekomendasi tanda-tanda betul. Sekarang kita ini harus berpikir tidak perlu lagi itu. Menjadi mahasiswa langsung hebat. Jadi tidak perlu SKCK. Kalau dari SD, SMP, SMA-nya sudah diatur. Kalau dia tamat SD, membuat salah, dimaafkan. Salah 5. Kalau tamat SMP, salah 5, hukuman mati. Tidak boleh lagi, karena dia sudah SMP. Kalau SD boleh, karena sekolahnya rendah. Naik lagi, SMA, salah 3, tidak boleh. Tidak boleh salah lagi banyak-banyak. Apalagi mahasiswa. Catatan itu kan nggak ada Pak, kecuali itu. SKCK itu gitu kan. Nggak ada catatan itu kan. Rapot juga kadang-kadang memang ada keterangan-keterangan tentang kepribadian, tentang karakter, tentang apa namanya pola pikir. Siswanya ada rapot, tapi itu kan kadang-kadang nggak terbaca. Gitu. Pas masuk kampus juga menjadi mahasiswa nggak ada. Menurut saya, surat itu tidak penting lagi. Asal pendidikan, cara-cara mengajar bangsa ini sudah diatur dari awal, Pak. Contoh aja, Pak. Di Minangkabau, anak kecil atau laki-laki, kalau sudah agak besar, dia tidak boleh tidur di rumahnya lagi. Kalau dia bersaudara perempuan. Harus disurau, Harus disurau. Itu kan diajar oleh adatnya. Kita mau bangsa ini begitu juga. Adat bangsa ini, strategi bangsa ini tidak perlu surat, tidak perlu apa, dia sudah baik. Ini harus dipikirkan oleh Presiden. Ya, gimana Pak Mizan? Kira-kira tadi komen dari Pak. Saya kira bagus sekali ya, pendidikan itu mulai dari keluarga ya, mulai dari sekolah dasar, taman kanak-kanak, bahkan jenjang pendidikan yang berikutnya. Jadi anak itu harus dekat dengan orang tuanya. Jadi ada konsep pendidikan sekarang itu melibatkan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Jadi anak-anak itu dekat dengan orang tua, dekat dengan adat itu. Betul. Ini jelas akan mengurangi potensi kekerasan tadi ya. Kalau ini dijalankan, potensi kekerasan di perguruan tinggi ya, terutama itu dapat dihindari. Ini akan bagus sekali ya, kita harapkan itu. Iya. Oke, artinya kalau misalnya menyangkut masalah kekerasan fisik ya, mahasiswa atau siswa itu kadang-kadang kembali kepada keluarganya.
bisa jadi memang di keluarganya juga mungkin pernah terjadi seperti itu, trauma, atau mungkin ya bisa jadi sering gitu kan, sehingga terbawa-bawalah si anak di luar, di lembaga pendidikan manapun, dia kadang-kadang juga masih kebawa-bawa kebiasaan atau mungkin traumatik soal kekerasan fisik di rumah tangga. Makanya urusan keluarga ini sangat-sangat vital, penting sekali. Gimana Pak? Ya, seperti kejadian STIP ini Pak. Kejadian STIP ini bukanlah suatu keadaan biasa-biasa saja. Itu adalah isyarat kepada penguasa negeri ini harus kembali memperbaiki cara hidup. Jangan ditontonkan juga pada etika tidak ada. Kalau sudah misalnya nepotisme itu jahat, tak baik, jangan dibuat juga. Ini dipertontonkan pada dunia. Nah, ini Pak masalahnya. Di masa kita dari Masyumi ini ingin memperbaiki bangsa ini mulai dari sekarang. Jadi oleh sebab itu jangan bertele-tele lagi dengan hidup. Kalau kita bertele, contoh Pak, yang berhasil mendidik bangsanya itu negara Afrika Selatan. Dia berhasil mendidik bangsanya menjadi bangsa yang hebat. Artinya, contoh Pak, buktinya dia baik. Tidak ada di negara lain di dunia ini yang mengatakan Israel salah waktu membunuh Gaza. Hanya rakyat Afrika Selatan. Ya, ada satu lagi di Peru, di Amerika Selatan. Itu Pak, itu contohnya Nelson Mandela berhasil mendidik semua bangsanya. Kita kan bisa aja sebenarnya. Kalau diperintahkan dari presiden, barang siapa guru yang tidak disiplin akan dikurangi gajinya. Pokoknya ada hukuman. Diajar dari atas. Jangan dibiarkan. Ada pembunuhan, diam. Biar aja polisi. Bukan. Polisi itu hanya keadaan terpaksa. Sebenarnya polisi di negeri yang baik tidak penting sebenarnya. Karena rakyatnya sudah baik. Ini yang harus dipikirkan oleh negeri kita Pak. Sebelum kiamat sampai. Ini kita hidup menderita terus. Saya Pak lihat di jalanan, kasihan. Kenapa anak kecil ini tidak belajar? Aturannya uang yang hampir 500 triliun itu dibuatkan pabrik, dibuatkan peluang kerja, suruh dia bekerja. Bangsa ini baik Pak, gaji sedikit pun mau. Pokoknya ada atasan. Atasannya kalau disiplin, dia pasti disiplin. Atasannya kalau mau disuap, habislah. Main suap aja dia. Jadi bangsa ini baik Pak. Tapi sangat sayang kalau pemerintah tidak menggunakan kebaikan bangsa itu untuk mendidik bangsanya. Kita Pak, kita misalnya di luar negeri kita tidak enak. Apa sebab? Di antara dua bangsa, muka kita sama nih dengan Malaysia. Di masjid itu yang diakui agamanya yang benar Malaysia. Contoh Pak ya. Contohnya ini pengalaman saya ya, pengalaman diri nih. Saya kan buat toko, jual halal, daging halal, ayam halal, sapi halal, itulah halal. Tapi saya tidak buat, saya buat namanya KL Market, Kuala Lumpur Market, bukan Jakarta Market. Apa sebab? Ada sebabnya. Karena dunia luar percaya kepada Melayu atau Islam Malaysia memakan makanan halal yang benar-benar halal. Tetapi kalau Indonesia berkata halal, dia masih ragu-ragu. Ini Pak masalah. Saya sendiri, saya menjadi sedih, muka sama, kita banyak, dia sedikit. Kok dia yang diakui? Oke. Kalau kita ngelihat nih Pak, 10 tahun, hampir 10 tahun ini di program pemerintahan sekarang ini, ada program Nawacita, ada Trisakti, apa semua, maksud pembangunan karakter itu kan, betul. Tapi nggak jalan sama sekali. Jalan. Artinya memang negara kita ini harus betul-betul kembali menomorsatukan pendidikan karakter kan gitu kan, harus supaya sepenuh hati. Ya, supaya tidak kalah dengan Malaysia tadi gitu ya. Ini urusan soal halal atau haram aja mereka lebih, orang luar lebih percaya kepada Malaysia daripada anggapan orang. Iya. Sekarang ini misalnya gini, sekarang ini kan ada U23 nih. Kita membantah
yang curang-curang. Itu bagus tuh pendidikan terhadap dunia luar. Nah, tetapi jangan lagi dipertontonkan masalah-masalah begini Pak orang Indonesia ini. Kalau dibuat salah hari ini, 2 hari lupa. Tidak apa-apa katanya, dia lupa nanti. Itulah perangai yang tidak betul Pak. Jadi perangai Indonesia, warga kita ini, bangsa kita ini yang sering melupakan, cepat melupakan, kemudian pemaaf. Nah, itu kan memang... bukan itu Pak. Pemaaf itu bagus. Tapi perangainya memberi maaf, memberi izin untuk berbuat salah. Oh, itu. Dia setuju, ramai-ramai setuju. Kalau misalnya salah sekarang, ya oke. Nanti 3 hari lagi, lupa pilih lagi. Ini Pak, ini yang harus ditekankan dari channel Masyumi ini. Kita tekankan kepada bangsa ini untuk mengubah itu karakter supaya dunia luar hormat pada kita. Oke. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Pak Wazri juga Pak Mizan tadi sudah menjelaskan, menguraikan tentang pendidikan karakter kepribadian kita yang kita bisa jadi agak sedikit terkejut-kejut lagi gitu. Masih ada aja gitu pembunuhan di lembaga-lembaga pendidikan, pembunuhan oleh senior kepada juniornya gitu tuh, itu suatu hal yang harusnya tidak perlu lagi terjadi gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wazri dan Pak Mizan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita juga. Tadi juga disampaikan agar Masyumi mendorong juga mempelopori pendidikan karakter seperti ini. Jangan sampai istilahnya makin lama Indonesia makin kalah dengan Malaysia. Tadi dicontohkan oleh Pak Wazri, ya, kesan orang luar tentang Indonesia dan Malaysia itu Indonesia banyak kalahnya. Oke, begitu. Masih ada Pak? Ada Pak. Ada solusinya Pak. Ya, sebentar aja ya. Ada solusinya Pak. Setiap apa yang dibuat oleh bangsa ini, mulai dari presiden sampai ke kepala desa, sepenuh hati cukup. Itu obat. Sepenuh hati. Sepenuh hati, betul-betul mengabdi untuk bangsa. Sungguh-sungguh maksudnya. Ya, sungguh-sungguh betul-betul. Oke. Mendapat untuk obatnya surga. Itu. Oke. Nah, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Mizan, Pak Wazri. Pemirsa, mohon untuk like, subscribe, dan juga share, komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.